Ketika Engkau membuka mata kami dan kami memandang the Kadosh of Israel, Allah Israel yang kudus, maka akan muncul seperti penglihatan dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Tua-tua itu tersungkur dan melemparkan mahkotanya dan menyembah anak domba Allah yang tersembelih, yaitu Kristus Yesus, dan mengatakan, you are worthy to receive power, you are worthy to receive honor. Tuhan, Kau layak terima segala sesuatu. Open our eyes, buka mata kami, supaya kami bisa melihat the holiness of God. Kekudusan Allah yang pasti Allah mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami melayani menyembah Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Berikan kami juga secara khusus kekuatan ekstra untuk bisa menangkap maksud Tuhan dari firman Tuhan pada siang hari ini. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat siang, silakan duduk. Selamat siang. Selamat siang saudara, saya sudah berkhotbah dari Sabtu dan tadi sudah khotbah 2 kali. Saya tadi khotbah tentang Dare to Hope dan siang hari ini saya akan khotbah tentang Facing the Season of Ambiguity. Musim bagaimana kita menghadapi musim yang membingungkan. Dalam hidup ini seringkali ada kebingungan-kebingungan dan banyak muncul pertanyaan. Khususnya di masa-masa pandemi muncul banyak pertanyaan dan bahkan saya pernah berkhotbah tentang mengapa orang benar menderita. Sebagaimana banyak orang berkata, if God is all good and all powerful. Kalau Tuhan itu benar-benar sangat baik dan berkuasa, why does suffering exist? If God is all good and all powerful. Kalau Tuhan itu Dia Allah yang maha baik. Allah yang berkuasa. Why does suffering exist? Kenapa penderitaan itu ada? Kalau Allah itu baik, kalau Allah itu berkuasa, why suffering itu exist? Kenapa penderitaan itu ada? Dan itu akan menjadi pembelajaran kita dengan cepat walaupun tidak mencakup semuanya. Dalam waktu 40 menit mustahil bisa merangkum semuanya, tapi izinkan kita belajar sederhana dari pembelajaran dari kitab Ayub. Kitab Ayub bisa dikhotbahkan dari berbagai macam sisi. Saya bisa berkhotbah dalam waktu sejam untuk merangkum Ayub pasal 1 sampai Ayub pasal 42 sehingga kita bisa melihat rangkumannya secara sepenuhnya. Tetapi pada siang hari ini kita akan belajar tentang facing the season of ambiguity. Bagaimana kita menghadapi situasi, suasana musim yang penuh dengan keraguan-raguan. Tahun 2014 tanggal 6 April saya divonis satu sakit. Sebelum vonis satu sakit saya mimpi. Lebih tepatnya mimpi. Saya tulis semua di jurnal saya, 6 April saya mimpi. Mimpinya betul-betul jelas sekali. Waktu itu saya mimpi, saya sakit ditepuk oleh satu dokter di gereja kami. Dan dia bilang begini, Lydia kamu menderita penyakit kanker langka. Terus ada satu dokter bule di dalam mimpi saya itu. Dia tuliskan semua pembiayaan dan kamu akan di treatment dan lain sebagainya. Keluarlah angka 3M. M beneran bukan ember, miliar. 3 miliar. Pada waktu itu saya langsung bangun, kaget luar biasa. Saya tahu detail mimpi itu dan saya tahu itu dari Tuhan, bukan dari setan. Kalau kita sudah terbiasa di area itu, kita bisa tahu itu dream from God or dari alam bawah sadar saja. Langsung saya sujud, hari itu saya lihat jam 5 pagi, saya sujud berlutut, saya nyembah Tuhan. Muncullah firman Tuhan di kitab 1 Petrus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Walaupun ayat itu tentang akhir zaman, tapi karena saya mimpinya seperti itu, kesimpulan saya umur saya nggak panjang. Kesudahannya sudah dekat. Sebulan kemudian, tanggal 6 Mei, staf gereja kami pada waktu kami chapel staff, tiba-tiba dia bilang begini, Kak Lid, sorry saya minta maaf duluan. Saya tanya kenapa, sekali jangan marah. Saya semalam mimpi sampai hari ini saya nggak bisa tidur lagi, mimpi apa saya tanya. Saya mimpi Kak Lydia meninggal, dibopong oleh suami saya, ditangisi banyak orang. 2 bagi saya sudah cukup. Saya dapatkan tentang sakit parah, penyakit kanker langka, dan kemudian ada full timer yang bermimpi saya meninggal. Langsung saya cerita ke beberapa tim kami dan juga dokter juga, mereka meminta supaya diadakan general check up. Saya nggak anggap enteng, mimpi dari Tuhan saya nggak pernah anggap enteng. Saya biasanya itu bisa warning, bisa sesuatu. Saya diperiksa detail semuanya, nggak ketemu, nggak ada sakit apapun. Hanya diketemukan kista 0,1
sekian inch, artinya kecil sekali. Dan dokter bilang begini, abaikan. Karena kista itu akan hilang kalau kamu hamil atau menopause. Pilihannya cuma 2 itu, kistamu akan hilang. Dan saya anggap udah gak ada apa-apa lagi. Jeda 6 bulan, tiba-tiba saya kolaps. Waktu saya kolaps, saya dibawa lagi ke mentor saya, seorang dokter radiolog terkenal. Dia periksa secara teliti lagi, dia kaget luar biasa karena dia bilang, kistamu berdarah. Nah kan saya gak ngerti ilmu kedokteran. Bagi saya kista berdarah itu apa, kayak kesenggol terus berdarah, saya gak ngerti. Singkat kata dia telepon koleganya seorang obgyn, dok ini ruptur dan supaya bla bla bla, bahasa kedokteran saya dengerin aja yang saya baru gak ngerti. Lid, kamu hari ini segera masuk rumah sakit, besok operasi. Tambahlah bingung, saya sakit apa? Singkat saja, akhirnya malam itu saya masuk rumah sakit, dokter mempersiapkan diri, mempersiapkan saya. Ibu besok akan dioperasi, kalau bisa diselamatkan saya akan selamatkan indung telurnya. Kalau tidak diselamatkan semua akan diangkat semua. Apanya yang diangkat dokter? Saya nggak ngerti. Ibu ada kista endometriosis yang pecah karena besar sekali. Kesimpulannya sebenarnya harusnya simpel sekali. Karena pada waktu 6 bulan sebelumnya diperiksa 0,0 inch. Mustahil kista itu membesar dalam waktu cepat. Kecuali ada sesuatu yang kronis. Saya ingat mimpi saya bukan? Saya akan mati. Dan kemudian dokter itu bilang kalau bisa selamatkan, selamatkan. Karena saya tahu mungkin saya tidak lolos dengan operasi besar itu. Karena akan ada di operasi 2 dokter bedah. 1 dokter obgyn, 1 yang dokter bedah umum. Saya panggil anak-anak. 3 saya panggil. Sebelum yang pertama berangkat ke Australia, saya ingat karena dia berangkat 2015. Saya bilang, nak, mami bisa nggak lolos di meja operasi. Saya beri nasihat 3, saya kan orangnya senang 3, itu mudah dihafal. 3, saya kasih 1, pertama kamu setiap beri perpuluhan. Bapak ibumu pendeta, bapak ibumu tetap beri perpuluhan. Belajarlah tetap perpuluhan, saya ajarin banyak hal. Anak-anak saya siapin, semua insurans saya keluarkan, saya bilang ke suami saya, ini insuransinya. Saya pernah bilang ke suami saya, kalau nanti saya mati, kalau kamu gak kuat boleh nikah lagi. Tapi suami saya baik hati sekali, dia bilang, kalau saya mati duluan kamu boleh nikah, tapi kalau kamu mati duluan saya sudah janji sama Tuhan, saya gak akan nikah. Wah, punya suami begitu, kelepek kan ya. Saya padahal udah bilang suami saya, singkat kata, besoknya saya dioperasi besar dan saya tidak tahu saya lolos atau tidak. Tapi saya tahu Tuhan, saya mau didapati Tuhan. Sampai detik last minute saya mau tetap setia. Itu menimbulkan banyak pertanyaan. Kadang-kadang orang mengkaitkan penyakit dengan dosanya. Saya nggak ngerti apa salah saya. 6 bulan saya nggak ada apa-apa, tiba-tiba kolaps saja. Saya masuk rumah sakit, sebelum masuk kamar operasi dokternya saya bilang, dokter saya nggak mau mati tanpa rahim. Saya mau mati dengan rahim. Kalau dokter nggak bisa selamatkan indung telur, angkat aja rahimnya tinggalin. Bu, itu percuma nanti kering. Udahlah dokter, saya nggak mau mati tanpa rahim. Beneran ya, ibu deal ya, karena nggak bisa dipasang ulang. Iya, saya itu mau masuk kamar operasi masih bisa bercanda. Dioperasi 4 jam, baru pertama kali itu ya, ada manusia berani mukul-mukul muka saya, susternya. Karena saya habis di anestesi, nggak sadar, ditukul, tampar-tampar, bangun. Baru kali itu ada orang berani nampar saya. Singkat kata, ternyata saya hidup. Kalau ditanya, kenapa? Sakit apa? Enggak tahu. Timbul pertanyaan banyak dan saya nggak ngerti. Jeda 3 bulan itu November, Desember, Januari, Februari muncul mendadak tiba-tiba. Ada benjolan mohon maaf sebesar telur bebek di payudara saya. Perempuan kalau ada benjolan di payudara pikirannya pasti mikir macam-macam. Breast cancer dan sebagainya sama kayak saya. Saya juga berpikir dari mana munculnya itu. Itu musim-musim banyak kebimbangan, musim banyak keraguan dan saya tidak menemukan jawaban. Dan akhirnya saya harus tanya lagi ke mentor saya bilang, Pak saya panas dan dingin. Lydia itu abses, kamu harus segera ke dokter onkologi. Waduh saya mikir biaya lagi. Waktu saya ke dokter onkologi, dokternya periksa, Bu ini sudah abses, harus segera diaspirasi. Berhubung saya bukan dokter, saya nggak ngerti pelajaran bahasa Indonesia saya, aspirasi itu aspirasi rakyat, aspirasi itu suara dari rakyat pada waktu rapat DPR. Saya tanya, dokter aspirasi itu apa? Disedot, oh itu bahasa dokter itu aspirasi itu disedot. Saya tanya, berapa dokter? Dokternya nyebut 150, kaget saya.
Waduh, saya nggak punya kalau 150 juta. Dokter, berapa dokter? 150 Bu. Pikiran saya udah nggak sanggup. Terus kemudian saya tanya lagi, dokter 150 apa? Makanya Bapak Ibu jangan terkejut dulu, harus tanya detailnya, belakangnya itu menentukan. 150.000, ya udah aspirasi sekarang aja. Saya disedot 2 ampul, dipatologikan, dokter bilang, Bu ini dipatologikan. Dokter pasti bukan kanker, tapi harus dipatologi Bu. Ya silahkan. Dan hasilnya bukan kanker. Apa itu? Saya juga nggak tahu. Kenapa Tuhan izinkan? Saya juga nggak tahu. Genaplah saya dari perut, saya sudah diseksio, dioperasi. Karena mengeluarkan 2 indung telur nggak bisa diselamatkan, saya dipaksa menopause. Jadi menopause dini sebelum waktunya, waktu itu usia saya 40 sekian, sekarang 54. Diseksio dan merambat ke atas, belum selesai. Di atas ini atasnya apa lagi? Kepala. 5 bulan saya kolaps. Saya gangguan kejiwaan. Bapak Ibu kalau saya bilang gangguan syaraf atau kejiwaan, jangan berpikir yang khotbah sedang orang gila. Ya, saya gangguan syaraf 78 saya clash. Nggak tahu kenapa saya nggak ngerti. Saya kolaps, saya nggak bisa jalan lurus. Saya menceng-menceng kayak orang vertigo. Saya diopname 4 hari diobati oleh dokter syaraf terbagus di rumah sakit terbagus di Surabaya. International Hospital. Dan saya nggak sembuh. Tambah semakin menceng. Jadi pada waktu saya senangannya konseling, hari itu saya nggak bisa konseling, semakin stres. Karena saya harus menampung, kepala saya nggak sanggup. Dan akhir kata saya bilang ke mentor saya, boleh nggak saya berangkat ke Singapura? Saya nggak pernah berobat ke luar negeri. Bagi saya dokter di mana saja kalau Tuhan mau sembuhkan, dia sembuhkan. Berangkat. Hari itu saya cuma punya uang 1.000 sin dollar dan harus berobat di Mount Elizabeth. Saya diketawain. Kamu bawa 1.000 dolar Singapura berobat di Mount E, ngimpi kamu Tapi Tuhan sediain cuma segitu, ya saya melangkah. Dan hasilnya adalah saya ketemu dokter saraf di situ. Saya berobat, dikasih vitamin, biaya obat-obatannya nggak sampai 400 sing dollar. Dan orang bilang, mustahil, pasti dokternya kenal karena kamu pendeta. Enggak, sampai hari ini kalau ada orang-orang sakit biasanya tanya saya kasih alamatnya. Dan benar biayanya emang murah. Saya percaya Tuhan bisa melakukan banyak hal, tapi itu musim yang menimbulkan kebingungan. Saya bingung kenapa saya harus sakit dari bawah, naik tanpa ada penjelasan. The season of ambiguity. Musim yang membuat kita bisa mendua. Musim membuat kita bertanya-tanya. Sebagaimana saya sudah cerita di ibadah 1-2. Bagaimana anak kami yang pertama pada waktu pandemi. Divonis kanker stadium 2B atau ketiga. Hodgkin lymphoma di dada menjalar ke leher. Masa-masa pandemi kami secara keuangan juga tidak banyak. Anak ini harus kemo 12 kali. Tetapi masa-masa yang membingungkan itu kalau kita menghadapi dengan tepat. Tuhan ngasih kekuatan pada kita. Amin. Kita akan belajar dari Ayub. Job season atau musimnya Ayub, saya sebutnya job season atau musim Ayub adalah musim hidup yang tidak diharapkan. Kehidupan Ayub, musim kehidupan yang dialami oleh Ayub itu musim yang tidak diharapkan, musim yang dia tidak ingin. Saya rasa Bapak Ibu juga nggak ingin lah kehidupan yang dialami oleh Ayub, betul? Itu musim yang tidak diharapkan dan musim yang menimbulkan keraguan-raguan. Sebelum kita melihat 3 poin, saya akan ajak Bapak Ibu membuka Alkitab. Saya sudah bukakan di situ hanya 1 ayat, tapi nanti saya akan tunjukkan ayat yang lain. Ayub pasal 1, kalau yang bawa Alkitab begini gampang bukanya di depan Mazmur itu ada Ayub. Kalau buka elektronik akan mudah karena ketik Ayub. Ayub pasal 1, saya akan baca ayat 10 lebih dahulu. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, sekeliling Ayub dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Pada waktu Tuhan memberikan satu komplimen, pujian tentang Ayub kepada setan, lihat gak hambaku Ayub, Tuhan aja ngasih komplimen. Gak ada nih orang yang kayak gini nih, gak ada. Sudah benar takut Tuhan, menjauhi kejahatan, saleh lagi, gak ada. Allah yang memberi komplimen, bukan manusia loh ya. Di alam dunia roh, pada waktu itu Tuhan memanggil semuanya dan termasuk ada setan di situ. Setannya ngomong gini, jelas saja, jelas dia memuji engkau. Lah engkau memberikan dia pagar perlindungan.
pertanyaan saya. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, rileks, baca dengan baik, teliti, engkau akan belajar mendapatkan banyak hal. Enggak harus sekolah Alkitab, saya sekolah Alkitab. Tapi kita bisa belajar sendiri. Lihat Alkitab. Saya mau tanya, Allah tidak mengatakan ada pagar di sekelilingnya Ayub. Baca dan baik. Allah tidak mengatakan ada pagar. Yang mengatakan siapa? Setan. Jelas saja, jelas Ayub memuji engkau karena engkau memberi pagar sekelilingnya. Yang ngomong siapa? Setan. Saya berpikir, Tuhan tidak mentionnya, Tuhan tidak mengatakan ada pagar. Tapi iblis kok bisa tahu? Kemungkinan besar, iblis telah berulang kali mencobai untuk menghancurkan Ayub. Berulang kali. Tapi gagal terus, kenapa? Karena ada pagar perlindungan. Bapak Ibu dengan saya, saudara mungkin tidak bisa melihat pagar perlindungan. Tapi ketahuilah kalau engkau milik Kristus ada pagar perlindungan. Tanpa engkau ketahui, tanpa pagar itu ada banyak hal yang lebih buruk lagi. Dan saya mempercayai satu hal. Kalau kami mengalami sesuatu seperti yang saya katakan pada anak kami. Ariel, tidak ada satupun yang menyentuh hidupmu tanpa izin Tuhan dulu. Mau setan punya kuasa kek, dia berkuasa kek. Dia mampu melakukan apa dan ini dan itu, tetapi kita milik Tuhan. Sebagai propertinya Tuhan, sebagai milik Tuhan. Tuhan tuh melindungi kita. Mau nyentuh kita, setan izin dulu. Boleh enggak aku sentuh milikmu? Saudara, Tuhan tidak mengatakan ada pagar, tetapi setan bilang ada pagar. Coba pagarnya engkau angkat. Dengan kata lain Bapak Ibu dengan saya, kalaupun kau tidak bisa melihat di dunia itu, ada pagar perlindungan. Amin. Ada pagar, kalau enggak kita habis loh. Ada pagar, walaupun penderitaan pergumulan tidak membuktikan Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan izinkan pagarnya diangkat. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya itu. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini tujuan dari setan. Tujuannya adalah apa? Setan ingin Bapak Ibu dengan saya membenci Tuhan dan mengutuki Tuhan. Apa itu Tuhan-Tuhanan? Apa itu katanya Maha Kuasa? Itu tujuan setan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu kemudian berkata, mana mujizat? Buktinya mana? Artinya setan berkata, karena setan ingin Allah mengizinkan setan itu menjamah hidup kita dengan penderitaan, dengan pergumulan. Yang tujuannya apa? Tujuannya supaya Bapak Ibu dengan saya menjadi kecewa dengan Tuhan dan mengutuki dia. Itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa tahu. Kalau posisi kita sedang mengutuki Tuhan. Mengatakan mana mujizat. Jangan-jangan engkau kecewa dengan penderitaan yang kau hadapi. Saya bisa kecewa. Dengan semua proses kehidupan kami. Anak kami yang kedua. Dari umur 6 bulan sudah perot mulutnya. Satu mendadak. Sejak itu saya gak pernah meninggalkan dia. Dia step berulang-ulang kejang. Dokter pun vonis dia terbelakang. Saya dampingi dia supaya dia belajar dengan baik. Saya hampir nyerah karena setiap kali saya ngajar gak pernah bisa. Spelling test hanya hafal 1, selebihnya dia gagal terus. Nilainya gak pernah jebol 50, nilainya 10, 30, 40, hanya itu aja. Tetapi selalu saya berkata, Rafael kamu anak dari Tuhan. Tuhan kasih saraf yang baru, dia tiap saat. Dia gak usah panas tinggi, udah kejang. Kalau step itu bisa sampai 5-10 menit. Dokter vonis terbelakang. Faktanya memang dia terbelakang. Tapi saya berkata, Rafael, kamu punya Tuhan. Saraf-sarafmu diberi baru. Tuhan membuktikan kesetiaannya. Kami dianugerahi, lebih tepatnya dianugerahi. Anak ini sakit berbagai macam. Tenggorokannya pernah besar segini. Saya bawa ke 3 dokter, 3-tiganya juga nggak tahu ini sakit apa. Tapi sembuh secara mujizat. Dia menulis satu tulisan. Hidup saya penuh sakit penyakit. Dari kecil saya pun divonis anak terbelakang. Saya divonis buta warna. Mama saya dipanggil bolak-balik oleh sekolah berkaitan dengan edukasinya. Tapi mama saya suka bilang, saya anak pandai. Saya diberi saraf baru oleh Tuhan. Mama saya selalu berdoa. Now Rafael, dia sudah selesai TA tugas akhirnya di teknik kimia. Dan menurut saya dia sangat jenius. Dari anak yang divonis terbelakang di sekolahnya AIU. Dia delay speech, usia TK nggak bisa ngomong. Dia kalau bicara minta mobil gitu ya, gitu. Bukan bahasa roh ya, kalau bahasa roh kan bisa ditafsir. Dia ngomong, tapi nggak bisa. Ganteng, anaknya ganteng, tinggi 180 lebih, ganteng sekali. Saya promo,
Tapi emang dia ganteng. Dan Tuhan kasih kepandaian. Saya sampai satu kali ngetes dia. Karena saya dipanggil di sekolah, saya pikir saya masalah apa lagi. Ternyata mereka minta izin anak kami boleh nggak mewakili sekolah untuk pertandingan Olimpiade PPKN waktu itu. Berarti hafalan. Saya tanya, Rafael kamu benar hafal nak. Saya tahu struggle saya membimbing dia untuk spelling test. Mami Rafael hafal, coba Mami tebain. Dia ternyata cara belajarnya adalah begini, fotografi. Seperti jepret foto nempel semua di kepalanya. Saya waktu dia kuliah, Mami Rafael mau pilih teknik kimia. Rafael kamu ingat siapa kamu? Bagaimana Tuhan melakukan keajaiban dalam dirimu. Sehingga kalau ditanyakan kami bisa kecewa dengan berbagai macam proses. Ada banyak yang tidak terjawab. Dan setan, saya mempercayai prinsip begini. Kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan hanya mengizinkan, hanya diangkat sedikit pagernya. Bukan untuk menghancurkan Bapak Ibu dengan saya. Tuhan tidak pernah punya tujuan untuk membuat kita hancur lebur. Setan bertujuan supaya kita mengutuki. Kalau tidak percaya coba kita lihat ya. Berikutnya Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Ayub ini sebenarnya contoh pribadi yang kuat menghadapi penderitaan. Seketika kekayaannya amblas, nggak pakai proses Bapak Ibu. Satu hari ludes. Dari orang yang sangat kaya dimiskinkan seketika. Bukan miskin karena proses ya. Dimiskinkan seketika, ludes, habis. Harta kekayaannya sekejap habis. Dalam sekejap hidupnya berubah. Ayub masih mampu, kuat menanggung penderitaannya. 10 anaknya meninggal, langsung. Enggak pakai satu-satu, langsung meninggalnya pun tidak dengan cara yang proper. Kena bencana, musibah. Apakah kita nggak mungkin bertanya pada Tuhan? Pasti bertanya. Why me Lord? Kenapa saya mengalami ini? The season of ambiguity. Musim yang penuh dengan keraguan-raguan. Musim yang penuh dengan pertanyaan. Belum selesai, dia kena penyakit. Dari sekujur tubuhnya. Ayub itu sebenarnya mampu menanggung penderitaannya. Terbukti pasal 1, pasal 2, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dia berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Masakan kita mau menerima yang baik, yang buruk tidak. Dalam hal kesemuanya Ayub tidak bersalah dengan bibirnya. Pasal 1, pasal 2. Betul Ayub tidak bermasalah di situ. Istrinya berkata begini. Bapak Ibu ketika membaca ini saya harap jangan berpikir buruk dulu dengan istri Ayub. Banyak orang berkata istrinya Ayub itu gila. Saya mau tanya sekarang. Kalau Bapak Ibu atau perempuan saja deh di sini. Engkau mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh istrinya Ayub. Saya rasa saya pun akan seperti ini. Grieving. Bersedih. Kenapa Tuhan ambil semua kekayaan saya langsung. Kenapa 10 anak kami diambil langsung. Saya 1 anak meninggal aja nangis saya. Anak kami harusnya 4. 1 aja diambil. Anak kedua kami nangis saya. Suami saya berjam-jam di kamar mandi gak keluar. Saya tahu dia nangis. 1 anak. 10 anak. Duka citanya kayak apa? Saya ingin Bapak Ibu memahami kondisinya istri Ayub. Itu grieving. Duka cita. Dalam duka citanya dia melampiaskan kemarahannya. Melampiaskan kejengkelannya. Ini yang dia katakan. Saya bisa paham kesedihannya dia. Bisa jadi saya akan seperti dia ketika menghadapi situasi yang sama. That's why saya tidak condemn, tidak menuduh istrinya Ayub ini kurang waras. Dia dalam duka cita yang sangat dalam. Dia berkata begini, berkatalah istrinya padanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, itulah tujuan iblis. Dalam kemarahan dan kesedihannya, istri Ayub tanpa sadar dipakai oleh iblis untuk berkata, kutuki Allah. Karena tujuannya adalah itu. Setan ingin Bapak Ibu dengan saya mengutuki Tuhan dalam melalui penderitaan yang kita hadapi. Kutuki Allahmu. Pasal 3, Ayub bertanya pada Tuhan. Yang membuat Ayub tidak kuat itu apa sih? Tuhan tidak memberi penjelasan kenapa dia menderita. Dia ingin Tuhan membela dia. Tuhan tunjukkan aku benar. Coba Bapak Ibu gak salah, gak dosa. Bapak Ibu benar, difitnah habis-habisan, di blacklist, dimatikan karaktermu.
Kita kan ingin dibela oleh Tuhan. Dan Tuhan gak membela. Tuhan tidak menjelaskan apapun. Itu yang membuat Ayub lelah. Dia ingin dibela Tuhan. Dia ingin tiba-tiba Tuhan bersuara kepada sahabat-sahabatnya. Ayub hambaku yang benar. Dia tidak berdosa. Dia ingin Tuhan membela dengan luar biasa. Tuhan sepertinya diam. 37 pasal God's silent. 37 pasal. Ayub bertanya dan Tuhan diam. Itu yang membuat Ayub tidak kuat. Pasal 3, pasal 10, pasal 22 kita bisa melihat Ayub. Kecewa, kenapa aku harus lahir? Saya rasa di sini ada yang kecewa. Kenapa saya harus ada? Untuk apa saya harus lahir? Saya tidak tahu bagaimana engkau ada. Mungkin kau lahir tidak diharapkan. Mungkin kau lahir karena kecelakaan. Saya nggak tahu. Tetapi prinsip saya cuma satu. Kalau kita sampai hadir di muka bumi, Allah punya tujuan. Bagi kita seharusnya tidak terlalu penting bagaimana kita berasal. Entah latar belakang keluarga kita. Tapi asal engkau bisa melihat our future. Ditentukan oleh firman Tuhan. Hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Karena Tuhan mendesain kita tidak pernah salah. Tidak pernah benar, wah salah Lid. Aku nyiptakan kamu. Kenapa aku kok izinkan kamu lahir? Enggak. Dia punya purpose. Amin. Katakan pada masing-masing. Tuhan punya rencana atas hidupku. Hidupku bukan kebetulan. Tetapi ada tujuan Tuhan. Pasal selanjutnya kita melihat bagaimana Ayub berkeluh kesah. Dia mengutuki hari lahirnya. Dia marah. Dia berkata begini. Sekarang kekecewaanku menjadi pemberontakan. Siapa bilang Ayub gak berontak? Dia berontak. Pasal-pasal setelahnya dia berontak. Tuhan kenapa kok gak bela saya? Duduk di sini mungkin Bapak Ibu ada yang merasa dalam situasi sedang bingung. Engkau sudah berdoa minta Roh Kudus menunjukkan. Tuhan tidak menunjukkan apapun. Kita ingin kalau aku salah aku bertobat Tuhan. Tapi Tuhan juga gak berbicara apa-apa. Silent 37 pasal. Itu panjang. Ayub sepertinya dibiarkan di dalam penderitaannya. Itu yang membuat anak-anak Tuhan gak kuat. Itu yang disebut musim ambiguity. Musim yang sebenarnya mendua. Musim yang membuat kita kebingungan. Tuhan firman-Mu begini tapi kok nyatanya begini. Saya akan membawa secara cepat dalam 3 hal. Dalam musim-musim yang ketidakmenentuan. Ayub memilih untuk terus tidak melepaskan Tuhan. 37 pasal Allah berdiam diri. Dia meminta Tuhan menjawab dia. Sampai dia berdebat dengan teman-temannya. Kalau Bapak Ibu membaca nanti, baca lengkapnya Ayub. Kita bisa melihat konklusinya, kesimpulannya. Pasal 42 ada konklusi Ayub. Pada waktu Ayub bertanya, dia lontarkan pertanyaan, Tuhan tidak menjawab. Bahkan sampai pada waktu Ayub dipulihkan, Allah tidak menjawab pertanyaan Ayub. Tetapi pola pikirnya, cara pandangnya itu yang diubah. Sampai hari pun saya juga tidak tahu kenapa anak saya sakit kanker. Sampai hari saya juga tidak tahu kenapa saya diizinkan harus dioperasi seksual, diambil 2 indung telur, kemudian ke dada, kemudian ke kepala. Sampai hari ini kalau Bapak Ibu tahu, saya orang yang percaya mujizat. Saya mendoakan banyak orang sakit kanker juga sembuh. Saya mendoakan orang punya sakit apa juga sembuh. Ada waktu kapan lalu, pada masa-masa pandemi orang ini bukan COVID tapi karena gangguan gagal paru-paru kita doakan sembuh. Saya percaya mujizat. Tapi sampai hari ini, kalau Bapak Ibu mau cek tas saya, di situ ada sekotak obat. Saya bawa namanya satu obat. Sewaktu-waktu saya kelelahan, kepala saya menceng begini, saya harus segera minum obat itu. Apakah saya tidak percaya mujizat? Saya percaya. Saya berkata seperti Rasul Paulus, saya sudah berdoa pada Tuhan. Tapi kalaupun masih ada sesuatu duri dalam daging, membuat saya tetap humble di hadapan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan, tetaplah maju. Satu yang pertama, pasal 42, ayat 42 ayat yang kedua. Ini konklusinya. Jadi pada waktu Ayub bertanya, Tuhan gak jawab, justru Tuhan tanya balik. Luar biasa. Tuhan tanya, Tuhan kenapa ini, kenapa saya, dosaku apa, tunjukkan di mana letak kesalahanku. Kenapa engkau berperkara dengan aku, kenapa aku mengalami seperti ini. Tuhan gak jawab. Dia justru balik bertanya, Yob, hal yang sama Tuhan akan bertanya pada Bapak Ibu pada siang hari ini. Yob, kamu ada di mana ketika aku mendirikan dasar bumi? Yob, kamu ada di mana ketika aku membuat rusa betina beranak? Yob, kamu ada di mana ketika aku membuka mulut buaya dan memberi makan? Yob, apakah aku minta nasihatmu? Di situ Allah mau menunjukkan
Sepertinya Allah sudah salah mengizinkan permasalahan itu terjadi. Sepertinya Allah salah orang mengizinkan Ayub yang saleh, yang benar, yang suci, yang menjauhi kejahatan, mengalami penderitaan. Tetapi Allah balik bertanya, Yob, aku tidak salah. Aku pegang kendali. Dia bukan Allah yang seperti kakek-kakek tua yang salah melakukan sesuatu. He is still in control. Dia pegang kendali. Segala situasi yang kita hadapi tidak membatalkan kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau sampai ke dalam kesimpulan itu, engkau akan menjadi pribadi orang Kristen yang kuat. Angin badai di bawah langit ini pasti ada. Yang disebut ketidakadilan di bawah langit pasti ada. Di bawah langit penderitaan pasti ada. Orang benar menderita pasti banyak. Tapi kalau engkau bisa memahami ini, hidupmu akan tetap kuat. Orang benar akan tetap kuat dan bertindak, kata kitab Daniel. Dikatakan di Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu, kata Ayub. Padahal gak dijawab bersama Tuhan. Cuma dilontari pertanyaan. Yob, kamu di mana? Dia bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak gagal hanya gara-gara Bapak Ibu dengan saya menderita. Hanya gara-gara engkau tidak sembuh dari penyakit berarti rencana Allah gagal. Tidak. Rencana Allah tidak gagal hanya karena saya sakit. Rencana Allah tidak gagal hanya gara-gara Bapak Ibu mengalami sakit dan tidak mengalami kesembuhan. Wah, gagal dong rencana Allah. Tidak. Dia berdaulat. Dia Allah. Kalau Bapak Ibu masuk dalam pengenalan ini, rencana Allah seperti Ayub berkata. Perkataan ini diucapkan oleh Ayub yang belum mengalami pemulihan. Artinya Ayub dalam kondisi sakit penyakit. Barah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau saya dipulihkan ngomong ini gampang Bapak Ibu. Tapi Ayub dalam posisi 10 anaknya masih mati. Hidup ekonominya belum dipulihkan. Penyakit barah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi dia membuat satu deklarasi. Aku tahu bahwa engkau sanggup, engkau mampu, you are able. Kalau Bapak Ibu bisa melihat kemahakuasaan Allah, the sovereignty of God, engkau akan menjadi pribadi yang stabil. Bukan karena usiamu, pengenalanmu akan Tuhan. Dia mengenal kedaulatan Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, Allah sanggup melakukan segala. Bagi saya, jentik jari begini, saya sembuh, totally, saya percaya. Engkau sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, ekonomi bangkrut karena pandemi ini, Tuhan sanggup, bisa. Kenapa enggak dia lakukan? Itu penjelasannya akan lebih panjang seperti Ayub bertanya. Seolah-olah Allah itu salah dan kita yang jauh lebih pinter. Tuhan harusnya begini, harus begini. Tuhan jauh lebih tahu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang pertama, di dalam masa-masa ketidakpastian, kita berdoa supaya semakin mengenal kedaulatan Allah. Kenali kedaulatan Allah. Dia Allah yang berdaulat, Allah yang tidak salah, dia pegang kendali. Dia bukan lepas kendali, dia pegang kendali. Sepertinya sesuatunya berjalan tidak sesuai rencana, tetapi Allah tetap pegang kendali. Pemenangnya sudah jelas bukan? Kristus. Gak perlu dipertanyakan itu. Kemudian yang kedua, yang salah pada Ayub itu apa sih sebenarnya? Curiosity-nya, keingintahuannya ingin mendapatkan penjelasan dari Allah. Tuhan, kalau aku ngalami A, ada penjelasannya dong. Kalau aku mengalami begini, ada penjelasannya. Itu keingintahuan Ayub. Dia ingin tahu kenapa dia ngalami. Dia ingin dapat penjelasan, padahal. Kalau dijelaskan belum tentu dia sanggup memahami. Banyak kali kita juga berkata, Tuhan kalau aku salah tunjukin salahku supaya aku bertobat. Supaya aku segera benar hidupnya. Tuhan kalau pergumulanku saat ini karena ada sesuatu mungkin dibuat oleh orang, Tuhan tunjukin. Makanya banyak orang ambil bypass kan. Saya bergerak di profetik. Tapi kadang-kadang ada orang bypass. Dia bergumul gak dapat jawaban-jawaban, dia cari nabi yang paling tokcer. Tuhan ingin berbicara kepadamu secara pribadi. Saya bergerak di area profetik. Kadang-kadang I am hold myself
saya menahan diri untuk tidak mengucapkan sesuatu. Ayub kepingin tahu segala sesuatu yang dia kepingin tahu. Padahal kalau dijelaskan belum tentu. Seperti Habakuk pasal 2, Tuhan jawab kan, Habakuk, aku akan membangkitkan bangsa Kasdim untuk mendidik umat pilihanku. Habakuk protes, gak mungkin, engkau kan maha kuasa. Masa engkau memakai bangsa kafir untuk mendidik umatmu yang maha kudus, gak mungkin. Tuhan bilang kan, kalau aku jelaskan pun kamu gak mengerti. Bapak Ibu, izinkan ada ruang di mana kita tidak mungkin bisa paham. Allah yang maha besar, kita bisa kuasai dalam otak kita yang sebesar begini, gak mungkin. Di dalam semuanya itu membuat saya harusnya takjub pada Tuhan. Ketidakpahaman saya, ketidakmengertian saya tentang banyaknya misteri membuat saya sujud dan berkata, Tuhan, aku ciptaan, Engkaulah penciptaku. Ada banyak aku tidak mengerti. Tapi yang aku tahu Engkau pegang kendali. Aku tidak perlu berdoa minta matahari terbit besok pagi. Engkau bisa menerbitkannya sendiri. Saya tidak perlu berdoa untuk itu. Saya tidak pernah berdoa sampai hari ini. Minta Tuhan besok pagi matahari terbit. Karena saya tahu Dia pegang kendali dan menerbitkan matahari. Bapak Ibu, yang kedua, ini yang Tuhan inginkan. Ayub berkata begini ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Bapak Ibu mungkin bisa tahu, kenal Tuhan dari kata orang, kata khotbah, kata banyak orang bercerita, dari pemuridan dan lain sebagainya. Tuhan itu begini dan begitu. Sampai. Dan Ayub berkata begini, but now my eyes see. Dia tetap dalam penderitaannya, tetapi sudah dirubah. Ayub di sini sudah mengalami kemenangan. Kalau Bapak Ibu dalam semua pergumulanmu, engkau mengalami perjumpaan seperti ini, engkau menang secara jiwani, engkau akan bisa melewati masa-masa sulitmu dengan tenang. Walaupun penderitaan tetap ada. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Allah ingin Bapak Ibu dengan saya bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Seperti kata putra kami yang pertama yang kena kanker. Saya semalam lihat di Instagram di gereja tempat dia bernaung di Sydney. Dia direkam untuk memberi testimoni. Dan itu mengejutkan saya sebagai mamanya. Dia bilang begini di awalnya. Kalau kalian pikir menjadi pastor kid atau anak pendeta, anak pastor itu ada privilege. Lebih baik kalian berpikir ulang. Dia berpikir sebagai anak seorang pastor, hidupnya akan oke. Everything, semuanya akan oke-oke saja. Tapi dia bilang, yang saya hadapi tidak seperti itu. Saya mengalami masa-masa sulit. Dia berkata, no job, saya 6 tahun di Sydney kata dia. 6 tahun di Sydney, lulus dari arsitektur, no job, no community, no hope. Dan dia berkata begini, saya pun berplanning untuk for good pulang ke Indonesia. Dan saya akan melupakan Tuhan. Anak yang kami besarkan dari kecil takut akan Tuhan. Mengalami season of ambiguity. Musim kebimbangan. Dan dia berkata, saya sudah berplan pulang ke Indonesia for good. Dan saya akan melupakan Tuhan. Tetapi di usia saya 24 tahun. Di tahun 2019 kemarin sudah 24 tahun. Saya divonis kanker stadium 2B, Hodgkin lymphoma. Dan ternyata adversity, penderitaan, penyakitnya membuat dia semakin dekat Tuhan. Saya memuji Tuhan untuk apa yang Tuhan izinkan. Dia mengalami satu penyakit kanker, ternyata penyakit ini justru menjadi daya dorong dia untuk datang pada Tuhan. Dulu kata orang, dulu kata mamiku, dulu kata ayahku tentang siapa Tuhan. But now I see. Tapi sekarang dia melihat. Ayub sekarang dia melihat Allah. Doa saya Bapak Ibu diberi roh hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan benar. Bukan lagi kata orang. Tapi engkau kenal secara pribadi siapa Allah yang kau sembah dan kau layani. Sehingga kau menjadi satu angkatan yang tidak tergoyahkan. Penderitaan tidak membuat kau undur. Permasalahan tidak membuat kau kecewa dengan Tuhan. Karena itu setan tahu apa rencananya. Supaya Bapak Ibu dengan saya kecewa dengan Tuhan dan mengutuki Tuhan. But now kata Ayub, mataku sendiri memandang engkau. Dan yang terakhir. Ayub ini dikepung oleh banyak ketidaktahuan. Saya undang para pemain musik maju ke depan, izinkan saya 1 menit lagi.
dikepung oleh banyak ketidaktahuan. Dia tidak tahu kenapa dia mengalami masalah itu. Dia tidak tahu apa alasan Tuhan mengizinkan dia menghadapi itu. Dia tidak tahu apakah Tuhan akan memulihkan dia. Dia tidak tahu apakah kondisinya bagaimana masa depannya. Dia tidak pernah tahu. Dia dikepung semuanya oleh itu. Tetapi di ayat ini dia memutuskan menyandarkan hidupnya kepada yang dia tahu. Bapak Ibu dengan saya pun walaupun ngerti Alkitab, tapi banyak meninggalkan ketidaktahuan. Ada banyak area-area saya tidak tahu, ada banyak misterinya Tuhan. Walaupun dididik baik dalam sekolah Alkitab, sampai S2 pun saya pun tidak sanggup memahaminya. Tetapi kita mau menyandarkan diri kepada yang kita tahu. Ayo berkata, aku tahu, bukan aku tidak tahu. I know. Saya mau menyandarkan diri saya apa yang saya tahu. Saya tahu saya punya Allah yang hidup dan berkuasa. Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu yang saya tahu. Yang saya tahu rencana Allah tidak mungkin gagal. Hanya peristiwa yang saya alami sehingga menggagalkan rencana Allah. Tidak. Rencananya tetap jadi. Tetap jadi. Ada atau tidak ada saya. Rencana Allah tetap jadi. Saya menyandarkan diri, kita sandarkan diri kepada Allah yang besar dan hidup. Aku tahu. Ada banyak ketidaktahuan, tapi sandarkan diri kita kepada yang kita tahu. Kita tahu, kita punya Allah yang luar biasa, besar kasih-Nya. Saya bawa saudara semua masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti Yesaya pasal 6, ketika dia masuk at the presence of God, dalam hadirat Tuhan, dia melihat kekudusan. Dia seorang nabi Allah. Tapi seorang nabi Allah ini ketika masuk ke dalam the presence of God, Allah menyatakan diri. Sehingga Yesaya bilang gini, aku yang najis bibir. Saya tidak bisa memberi penjelasan yang lengkap pada Bapak Ibu, tetapi Allah akan memberikan satu konfirmasi padamu hari ini. Kau perlu datang pada Tuhan. Kau kecewa saat ini, kita sudah tahu tujuan setan, supaya kita kecewa dengan Tuhan. Dan mengutuki Dia. Dorong dirimu. 37 pasal Allah berdiam diri, tapi Daud tetap ingin mencoba terus mengejar Tuhan. Sampai akhirnya konklusinya sebelum dia dipulihkan, dia mengalami pikirannya diubahkan. Dan kita tahu endingnya, Allah memulihkan Ayub. Thank you Lord. Engkau kudus, Engkau kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Bapak Ibu, saat ini di tempat dimanapun kau ada, dorong dirimu untuk datang pada Tuhan. Hampiri Dia. Tuhan yang sanggup memberikan satu keteguhan dalam hatimu. Datangi Dia. Masuki ke ruang Maha Kudusnya. Izinkan Roh Kudus yang meneguhkan kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Kau tahu setiap kami pada siang hari ini, kami mendatangi menghampiri tata kasih karunia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Bapak
kebebasan, mau berlutut, mau bersujud silahkan. Bebaskan hatimu untuk menyembah Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, Kami masuki ruang Maha Kudus. kuduslah Tuhan, We bow before you, Lord. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Ku. Biar keyboard saja memujikan, mengiringi kita. Dalam keheningan hanya Engkau dengan Tuhan. Listen, dengar. Tuhan berulang kali ingin bicara padamu. Tapi hatimu tertutup dengan kekecewaan dan kemarahan. Tuhan ingin bicara. Berkatalah pada Tuhan saat ini. Di ruang Maha Kudusnya. Speak to us, O Lord. Berbicaralah. Karena Engkau yang sanggup memberikan pewahyuan. Berikan tuntunan. Kami sujud mengakui kedaulatan. Speak. Bicara pada setiap kami. Antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Beri ruang untuk kau mendengarkan Tuhan. Rehemana shoho karle shehe bokal. Luka amo aleke ena shoko omakai lesheke. Nikiromo ala aineke mukai na shoko poka letike pata. Nikurolopa ala aleka ala ya shoko ala sheke. Shikera ala Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus. Holy Spirit flowing in this place. Kau bergerak di ruangan ini ya Roh Kudus. Jamah setiap kami yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan keteguhan dari Tuhan. We praise you, Lord. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga
Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarkan kami terus mengingat semua yang telah ditanam di dalam hati kami dengan baik. Jika Tuhan izinkan pagar diangkat dan kami masuk ke dalam sebuah musim kebimbangan, keraguan-raguan, kami percaya selama kami melekat kepada Tuhan, Engkau juga akan memberikan kepada kami respon hati yang benar. Kami tidak ingin melepaskan Tuhan, karena kami ingin mengenal kedaulatan Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Kami juga tahu Engkau akan mengubah pola pandang kami dan cara pikir kami, sehingga kami juga akan mengenal Allah lebih lagi secara pribadi dalam hidup kami. Dan kami tidak mau kecewa, kami mau tetap maju, karena kami menyadarkan diri kami kepada Allah yang pasti, yang kita kenal, yang kita tahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat di dalam hidup kami. Dan kami mau masuk ke dalam rancangan-Mu, rencana-Mu yang indah. Bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, percaya. Amin.